Halo guys, kembali di channel Yende. Di video ini saya akan mendongeng alur cerita film The Amazing Spider-Man 2 yang dirilis pada tahun 2014, disutradari oleh Mike Webb dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Film ini dimintai kembali oleh Andrew Garfield sebagai Peter Parker atau Spider-Man, Emma Stone sebagai Gwen Stacy, Jamie Foxx sebagai Max Dillon atau Electro, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah sequel kedua dari The Amazing Spider-Man 2012. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu. Link tidak ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dibuka dengan kilas balik saat Richard Parker sedang menghapus semua file penelitiannya di sistem komputer Oscorp Industry. Namun sebelum menghapus semua filenya, tiba-tiba akses komputer Oscorp terputus dan kemungkinan sudah ada orang yang tahu tindakan Richard. Richard pun segera keluar dari gedung lalu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Richard membuat video tentang penelitiannya yang ia kerjakan di Oscorp Industry. Di sini masih belum jelas apa isi penelitian tersebut karena memang kayak gitu. Di waktu yang sama, Peter Parker memanggil-manggil ayahnya untuk menunjukkan kalau ruang kerjanya telah dibobol oleh seseorang. Dan seperti di awal film sebelumnya, Richard langsung membawa Peter dan istrinya Mary ke rumah paman Ben. Di sinilah Peter dititipkan ke paman Ben, sedangkan Richard dan Mary akan pergi ke tempat yang lebih aman menggunakan jet pribadinya. Namun sayangnya pesawat tersebut dibajak oleh pembunuh bayaran yang mempunyai tujuan mengincar laptop milik Richard. Richard dan Mary lalu terlibat pertarungan dengan pembunuh bayaran, hingga akhirnya membuat Mary terbunuh. Gak cuma itu, pilot pribadi Richard juga ternyata sudah diracun dan membuat pesawatnya hilang kendali. Di dalam keadaan menukik, Richard mengambil alih pistol pembunuh, lalu ia dengan sengaja menembakkan kaca jendela dan mengakibatkan si pembunuh terlempar keluar. Di detik-detik terakhirnya sebelum menghantam tanah, Richard mengirim semua file penelitiannya ke suatu tempat rahasia bernama Raw Selvat. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Peter Parker atau Spider-Man kini disibukkan dengan membantu polisi menangkap penjahat. Salah satunya yang sedang Peter hadapi adalah penjahat Rusia bernama Alexei Syuchkin yang sedang membajak truk Oscorp berisi plutonium, bahan kimia yang sangat mudah terbakar. Dalam pelariannya, Alexei menyetir ugal-ugalan dan menabrak banyak sekali pengendara di jalanan Manhattan. Untuk menghindari adanya korban, Peter segera menyelamatkan pejalan kaki termasuk karyawan Oscorp bernama Max Dillon yang juga merupakan insinyur kelistrikan. Peter juga berhasil menangkap dua anak buah Alexei serta mengamankan semua plutonium agar tak meledak di jalanan. Okay, stop it. Di waktu yang sama, Gwen Stacy menelepon Peter untuk memberitahu kalau acara wisuda akan segera dilaksanakan. Di samping itu, Peter tiba-tiba dihampiri bayangan almarhum ayah Gwen, yaitu Georgie, yang membuat Peter mengingat tentang janjinya untuk menjauhi Gwen agar ia tak terlibat dalam bahaya. Peter kemudian kembali mengejar Alexei sampai akhirnya ia berhasil menangkapnya dengan beberapa jaring. I'll take that. Setelah itu, Peter langsung pergi ke acara wisudanya. Namun sayangnya Peter melewatkan pidato Gwen yang mendapatkan siswi paling teladan di sekolahannya. Selesai acara, Gwen mengajak Peter untuk berfoto bersama keluarganya. Namun Peter menolak karena izin. Di sini Peter kembali melihat bayangan Georgie yang seakan-akan marah terhadap Peter karena telah melanggar janjinya. Malam harinya, Peter menemui Gwen yang sedang makan bersama keluarganya di rumah makan sedap rasa. Di hadapan Gwen, Peter mengatakan kalau akhir-akhir ini ia sering melihat bayangan Georgie dan meyakini kalau hal itu menandakan dirinya haruskah begitu? Peter mengatakan kalau akhir-akhir ini ia sering melihat bayangan Georgie dan meyakini kalau hal itu menandakan dirinya harus tetap memegang janjinya kepada Georgie. Namun Gwen malah masa bodoh dengan janji keduanya, yang ia inginkan hanyalah Peter di sampingnya. Peter dan Gwen lalu berdebat sampai akhirnya Gwen capek sendiri dan memilih untuk memutuskan pacarannya dengan Peter. I break up with you.
Kemudian kita beralih ke kontrakan Max Dillon, di mana Max ini sekarang menjadi fans berat Spider-Man setelah diselamatkan olehnya saat hampir tertabrak oleh Alexei. Pagi harinya saat Max berangkat bekerja ke Oscorp, ia tak sengaja bertemu dengan Gwen di dalam lift. Di waktu yang sama berita tentang Spider-Man muncul. Max pun langsung kegirangan dan menunjukkan sisi penggemarnya sampai membuat Gwen menganggap Max adalah bocah freak. Freak sih? Di sisi lain, putra dari Norman Osborn yaitu Harry Osborn terlihat baru saja pulang dari pendidikannya di luar negeri. Harry lalu menemui ayahnya yang sekarang masih sekarat. Di film sebelumnya kita sudah dijelaskan oleh Dr. Rajit Rata kalau pendiri Oscorp dalam keadaan sekarat yang mengharuskan Dr. Connor harus menyelesaikan serum lizardnya. Norman menjelaskan kepada Harry kalau penyakit yang dideritanya adalah penyakit turunan yang artinya Harry juga memiliki penyakit ini dan gak lama lagi penyakit tersebut akan muncul di diri Harry. Sebelum mengebuskan nafas terakhirnya, Norman memberikan warisan Oscorp kepada Harry serta sebuah perangkat kecil yang diklaim sebagai hasil kerja keras Norman selama hidupnya. Kini berita meninggalnya Norman sudah tersebar ke seluruh kota. Berita tersebut juga menampilkan Harry Osborn yang sekarang memegang kendali Oscorp Industry. Peter yang kebetulan melihat berita tersebut langsung gembira karena Harry merupakan teman masa kecilnya dan sudah beberapa tahun gak melihat Harry. Untuk menghormati meninggalnya Norman, para karyawan Oscorp pun diliburkan. Namun tidak dengan Max yang malah disuruh memperbaiki arus biolistrik yang terputus digigit oleh belalang. Padahal hari ini adalah hari ulang tahun Max. Max lalu masuk ke ruangan yang dipenuhi tangki besar berisi belut-belut listrik, di mana belut tersebut memang digunakan untuk bereksperimen. Saat Max mencoba menyambungkan arus listrik yang terputus, Max tak sengaja terpeleset dari pijakannya yang membuat Max kesetrum lalu jatuh ke tangki. Alhasil tubuh Max langsung disengat oleh sekawanan belut listrik, sampai-sampai wajahnya penuh dengan aliran listrik. Ngeri. Intense public scrutiny, and given that. Di sisi lain, setelah Harry diangkat menjadi CEO Oscorp, ia mengadakan rapat bersama Dewan Oscorp lainnya. Di dalam rapat, Harry menyadari kalau dirinya tak dihormati oleh para dewan karena mereka menganggap dirinya masih berumur muda. Maka dari itu, Harry dengan sengaja mengangkat Felicia Hardy yang merupakan asisten Norman untuk menjadi asistennya dan meminta para dewan untuk menghormati Felicia. Gak lama kemudian, Harry mendapatkan kabar kalau teman lamanya datang ke sini untuk menemui Harry. Harry pun langsung menemui temannya tersebut dan ternyata itu Peter Parker. Peter dan Harry lalu bernostalgia dengan membahas masa lalu mereka saat sedang dikejar-kejar oleh Pak Bagong karena mengambil mangganya tanpa izin. Keduanya kemudian melanjutkan obrolannya di tepi pantai. Di sini Harry mengungkapkan rencananya yang ingin membuka warung pecel lele di jalanan Manhattan, karena dari dulu itulah keinginan Harry sebenarnya. Peter lalu memberitahu Harry kalau dirinya memiliki seorang pacar bernama Gwen yang merupakan karyawan Oscorp. Namun baru-baru ini mereka sudah putus. Di samping itu, ternyata seseorang sedang mengamati percakapan Harry dan Peter. Orang tersebut adalah salah satu dewan Oscorp bernama Donald yang memang mempunyai ambisi untuk mengambil alih Oscorp dari Harry. Salah satu anak buah Donald kemudian mengungkapkan rencananya untuk menyingkirkan Harry. Ia juga mengungkapkan kalau kematian Max harus ditutup-tutupi agar saham perusahaan Oscorp tak anjlok. So make sure this Mr. Dillon stays. Setelah mayat Mac ditemukan dan dibawa ke sebuah ruangan, Mac tiba-tiba terbangun dengan kondisi tubuh dipenuhi massa listrik. Massa tersebut lalu rontok dan menampilkan wujud asli Max sekarang yang berwarna biru menyala. Max juga menemukan kalau dirinya memiliki kekuatan berupa elemen kelistrikan. Max lalu berjalan keluar ke arah perkotaan dengan kondisi perasaan penuh emosional. Di tempat lain, tepatnya di Pasar Tiban, Gwen terlihat sedang menunggu kedatangan Peter yang sebelumnya memang sudah direncanakan oleh Gwen. Setelah bertemu Peter, Gwen mengungkapkan tentang hubungannya dan memutuskan untuk berteman dengan Peter agar bisa kembali berdekatan. Gwen lalu memberitahu Peter kalau dirinya mendapatkan beasiswa dari Oxford University dan mengharuskan Gwen untuk pindah ke Inggris.
Tentu saja hal tersebut membuat Peter sedikit kecewa karena nantinya ia tak bisa melihat Gwen lagi. Di saat itu juga Peter merasakan sesuatu yang tak beres dari tim Square melalui Speedy Sensei-nya. Dan benar saja, ternyata itu disebabkan oleh Max yang tanpa mengucapkan permisi langsung memegang aliran listrik di selokan untuk diserap. Beberapa saat kemudian, Peter datang dengan setelan Spider-Man-nya. Max yang melihatnya pun mengungkapkan kalau dirinya adalah Max Dillon yang pernah diselamatkan oleh Spider-Man. Peter mencoba menenangkan Max agar tak sembarangan mengeluarkan kekuatannya. Saat Max hampir tenang dan nurut dengan perkataan Peter, tiba-tiba salah satu polisi menembak pistolnya ke arah Max. Hal tersebut membuat Max marah. Ia pun mulai menyerang ke arah di sekitarnya. Aliran listrik yang Max keluarkan juga mampu menghancurkan salah satu alat penembak jaring Peter. Walaupun hanya memiliki satu penembak jaring, Peter mampu menyelamatkan seorang polisi yang hampir tertimpa papan iklan. Hal tersebut membuat semua orang bersimpati kepada Spider-Man dan menyoraki Max sebagai sosok yang jahat. Max yang memiliki darah tinggi dan penyakit gula pun langsung marah. Ia menyerang ke arah kerumunan dengan arus listriknya. Peter kemudian menggunakan kemampuan baletnya untuk menyelamatkan beberapa orang yang hampir terkena serangan Max. Setelah itu, Peter memukul mundur Max hingga terpental ke arah papan iklan. Untuk meredam kekuatan Max, Peter pun membawa satu unit pemadam kebakaran, lalu menyemprotkan air ke arah Max. Hal tersebut berhasil membuat Max tak berdaya dan mudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah kejadian tersebut, Peter mencoba memperbaiki alat penembak jaringnya agar tahan terhadap aliran listrik berdaya tinggi. Namun hal itu sia-sia karena Peter belum menemukan material yang cocok untuk alatnya. Di sisi lain, Harry terlihat membuka perangkat kecil yang diberikan oleh ayahnya. Perangkat tersebut berisi tentang penemuan luar biasa berupa beberapa setelan khusus yang sangat canggih. Harry juga menemukan video yang menampilkan Richard Parker sedang berdiskusi dengan Norman Osborn. Pagi harinya, Harry memanggil Peter untuk membahas video tersebut. Di dalam video, Richard menjelaskan tentang gabungan gen laba-laba dan manusia yang nantinya akan diambil sebagian untuk membuat obat. Dan obat itu diyakini bisa menyembuhkan penyakit apapun. Selama bertahun-tahun, belum ada bukti nyata tentang obat yang dimaksud. Sampai akhirnya muncullah Spider-Man yang diyakini sebagai sosok yang menggunakan obat tersebut. Harry kemudian mengungkapkan kalau dirinya mempunyai penyakit dan sedang sekarat. Oleh karena itu, Harry meminta Peter untuk mendapatkan sampel darah Spider-Man. Di samping itu, Peter juga kelihatan dekat dengan Spider-Man karena beberapa foto Spider-Man di Daily Buckley adalah hasil jepretan Peter. Put together what you said at the river about how he gives people hope. Di sisi lain, Gwen terlihat sedang mencari informasi tentang Max Dillon di kantornya. Namun sayangnya Oscorp telah memblokir seluruh pencarian tentang Max Dillon untuk menutupi kematiannya. Tindakan yang Gwen lakukan membuat petugas keamanan Oscorp memburu Gwen. Gwen pun langsung pergi dari kantornya dan bertemu kembali dengan Peter. Keduanya bersembunyi di dalam gudang. Di sini Gwen mengungkapkan kecurigaannya tentang Oscorp yang menutupi hilangnya Max dan meyakini kalau manusia listrik adalah Max. Peter juga mengungkapkan kalau Harry membutuhkan darahnya, namun Peter ragu karena takutnya gen milik Harry tak cocok dengan darah Peter. Tentu saja hal itu bakal membahayakan tubuh Harry bahkan bisa berujung kematian. Keduanya lalu bekerja sama untuk keluar dari gedung Oscorp. Peter mencoba menghalau beberapa petugas dan berhasil membuat Gwen lolos dengan memasuki lift. Di dalam lift, Gwen bertemu dengan Harry yang langsung mengenali Gwen sebagai mantan Peter. Di hari berikutnya, Peter meminta Bibi May untuk mengatakan semua yang ia tahu tentang kematian orang tua Peter. May pun menceritakan kalau dulu setelah kematian Richard, ada dua orang dari pemerintahan yang menyebut penelitian Richard dan Norman sangatlah berharga. Bahkan mereka bakal membayar seberapapun untuk mendapatkan riset kedua ilmuwan tersebut.
Karena Richard tak ingin berikan risetnya ke siapapun, ia pun kabur dengan Mary yang tentu saja malah berujung kematian saat perjalanan menggunakan pesawat. Siang harinya, Peter menemui Harry dengan setelan Spider-Man-nya. Kedatangan Peter ke sini yaitu ingin menjelaskan kalau ia tak bisa memberikan sampel darah ke Harry karena itu terlalu berbahaya. Jika darah Harry tak cocok dengan darahnya, maka Harry bisa mati. Harry terus memaksa Spider-Man, sampai akhirnya Spider-Man memilih untuk pergi dari Harry. Setelah itu, Peter menemui Gwen yang akan melakukan wawancara dengan Oxford. Harry mengungkapkan perasaan sebenarnya yang tak rela Gwen pergi ke Inggris. Namun di sini Gwen menegaskan kalau ini demi karirnya, dan hal ini juga menjadi langkah terbaik Peter agar Gwen terjauh dari mara bahaya. Peter akhirnya membiarkan Gwen mengikuti wawancara. Setelah itu ia pulang ke rumah untuk menikmati rasa sedihnya sekarang. Peter lalu melempar kalkulator milik ayahnya dan menemukan beberapa koin token kereta yang keluar dari dalam kalkulator. Peter pun ingat tentang ayahnya yang dulu pergi bekerja naik kereta di stasiun Roosevelt. Peter kemudian mencari tahu tentang stasiun Roosevelt di Mbah Google dan menemukan kalau stasiun tersebut sudah puluhan tahun ditinggalkan. Di sisi lain, Felicia yang tahu kalau Harry membutuhkan obat laba-laba pun memberitahunya kalau gedung Oscorp memiliki racun yang sama pada Spider-Man. Namun racun tersebut disimpan di lokasi rahasia dan hanya beberapa orang tahu lokasinya. Harry pun langsung membuka file perangkat pemberian ayahnya dan menemukan lokasi yang Felicia maksud bernama Ravencroft. Di situ juga ada Max Dillon yang ternyata tidak ditahan oleh polisi melainkan ditahan oleh ilmuwan Oscorp yang berusaha meneliti kemampuan Max. Di waktu yang sama, Donald datang bersama anak buahnya. Ia langsung menuduh Harry telah menyembunyikan tentang kematian Max, yang pada akhirnya Harry pun dipecat dari Oscorp. Padahal semua ini akal-akalan Donald agar ia mengambil alih Oscorp dan terus menjaga kepercayaan pelanggannya. Setelah diusir, Harry langsung pergi ke Ravencroft dan masuk secara diam-diam. Ia lalu menemukan Max sedang ditahan di atas air. Di sini Harry membuat kesepakatan dengan Max untuk saling membantu menjatuhkan Oscorp dan juga mengalahkan Spider-Man. Di saat itu juga beberapa petugas menyadari kalau Harry adalah penyusup. Mereka pun bergegas ke ruangan Max untuk menangkap Harry. Harry lalu melepaskan pengamannya, kemudian memohon kepada Max untuk membantunya. Saat para petugas berhasil menangkap Harry, Max langsung menghilang lalu muncul kembali sambil membunuh semua petugas dengan aliran listriknya. Max lalu mengungkapkan kalau dirinya sekarang adalah Electro. Keduanya lalu kembali ke gedung Oscorp dan menghabisi Donald. Namun sebelum itu mereka menyaksikan Donald dan memaksanya untuk memberitahu di mana racun laba-laba itu berada. Donald lalu membawa Harry ke ruangan bawah tanah, di mana ruangan tersebut terdapat setelan tempur. Donald kemudian mengambil satu-satunya racun dan menyuntikkannya ke tubuh Harry. Awalnya sih biasa-biasa saja, namun setelah berobat di klinik Tong Fi Chun, Harry langsung kejang-kejang dan berubah menjadi Green Goblin. Dengan keadaan sakit, Harry merangkak ke setelan baju lalu memakainya, dan setelan tersebut ternyata membantu Harry menyempurnakan racunnya. Di sisi lain, Peter pergi ke stasiun Roosevelt yang terletak di bawah tanah. Peter lalu mengaktifkan saklar menggunakan koin tokennya. Dan tanpa Peter sadari, hal itu ternyata berhasil membuat kereta bawah tanah muncul dari bawah tanah. Di dalam kereta tersebut terdapat peralatan lab milik Richard. Semua penelitian Richard selama hidupnya juga ada di sini. Kemudian Peter menemukan pesan video yang diterima di komputer kereta. Ia pun buka pesan tersebut yang menampilkan Richard sedang menjelaskan tentang Norman Osborn yang berniat menjual hasil risetnya kepada militer luar negeri dan menjadikannya sebagai senjata biologis. Niatan Norman tentu saja tidak disetujui oleh Richard dan hal itu membuat Norman marah. Ia lalu mencoba menyingkirkan Richard dengan menghancurkan beberapa bukti palsu tentang hasil risetnya, salah satunya racun yang Harry cari. Namun ada satu hal yang Norman tidak tahu, yaitu laba-laba yang menjadi subjek riset mereka ditanami DNA Richard itu sendiri. Dan pastinya yang bisa menggunakan racun tersebut dengan sempurna hanyalah keturunan Richard, yaitu Peter Parker. Setelah keluar dari stasiun, Peter mendapatkan pesan suara dari Gwen yang mengatakan kalau dirinya diterima di Oxford.
dan sekarang ia sedang melakukan perjalanan menuju bandara. Untuk memberi tanda perpisahan, Peter pun membuat tulisan I love you di sebuah jembatan dengan jaring Spider-Man. Gwen yang melihatnya pun langsung peringas-peringis. Kemudian Peter membawa Gwen ke atas jembatan. Di sini Peter mengungkapkan kalau dirinya ingin ikut ke Inggris karena ia tak bisa jauh-jauh dari Gwen. Di saat itu juga tiba-tiba semua listrik di kota New York padam. Ternyata hal ini disebabkan oleh Electro yang menyerap semua daya listrik di lokasi pembangkit. Sebelum melawan Electro, Gwen memberitahu Peter kalau paku bisa membantu alat penembak jaring mampu menyerap aliran listrik. Tanpa pikir pendek, Peter pun langsung pergi ke toko bangunan untuk membeli paku 1 ons dan menambahkan material paku ke alat penembak jaring. Setelah itu, Peter dan Gwen menghampiri seorang polisi untuk meminta daya aki mobilnya ke alat penembak jaring. Sebelum pergi melawan Electro, Peter mengikat tangan Gwen dengan kap mobil agar ia tetap aman. Karena mati lampu total, situasi pun semakin memburuk. Maskapai penerbangan pun terganggu karena hilang komunikasi dengan kontrol darat. Peter akhirnya sampai di pembangkit listrik. Ia langsung beradu mekanik dengan Electro yang kini semakin kuat karena menyerap terlalu banyak daya. Peter yang memang belum pernah makan kemeni pun mulai kewalahan. Saat Peter dibuat tak berdaya oleh Electro, tiba-tiba Gwen datang dengan mengendarai mobil, lalu menabrakannya ke tubuh Electro. Kaku dengan tindakan Gwen, Peter pun menyuruh Gwen untuk menarik tuas riset pembangkit di saat Peter berhasil menyambungkan kabel yang terputus. Peter kemudian mulai mengikatkan jaringnya ke beberapa kabel utama yang terputus. Lalu ia menyalurkannya ke energi milik Electro dan membuat Electro tak bisa bergerak. Setelah itu, Peter langsung menyuruh Gwen untuk menarik tuasnya. Dan seketika itu juga, lonjakan listrik keluar melalui kabel utama, lalu menghantam tubuh Electro, yang membuatnya langsung lenyap entah kemana. Listrik di kota juga mulai menyala, dan hal itu membuat petugas kontrol bandara berhasil menghindari kecelakaan pesawat. So make your flight! Gak lama kemudian, Harry dengan tampilan barunya muncul di hadapan Spider-Man. Bersamaan dengan itu, ia melihat Gwen dan sadar kalau orang di balik topeng merah itu adalah teman masa kecilnya, yaitu Peter Parker. Harry pun merasa sangat dikhianati karena Spider-Man yang ternyata Peter tak mau berbagi sampel darah untuk menyembuhkan penyakitnya. Harry lalu balas dendam dengan membawa Gwen terbang dan menjatuhkannya tepat di atas menara jam. Peter pun langsung gacep menangkapnya. Tapi tiba-tiba pumpkin bomb muncul di samping mereka berdua. Peter kemudian menurunkan Gwen di salah satu roda gigi, sementara ia duel melawan Harry. Namun Harry dengan sengaja menghancurkan roda gigi agar Gwen jatuh. Untung saja Peter dengan cepat menangkapnya dengan jaring. Sementara Peter berusaha mati-matian agar Gwen tak jatuh, Harry mengambil kesempatan melawan Peter dan berusaha membunuhnya. Peter kemudian mengikatkan jaringnya ke leher Harry sampai tercekik. Di detik-detik itulah gigi roda semakin tak bisa ditahan dan akhirnya memutuskan tali jaring yang mengikat Gwen. Peter pun langsung melompat dan sebisa mungkin menangkap Gwen menggunakan jaringnya. Tapi sayangnya tak seperti di film Spider-Man lainnya. Peter kali ini tak bisa menyelamatkan pacarnya karena kepala Gwen terlebih dahulu membentur lantai sehingga membuatnya meninggal. No, please, please. Di hari pemakaman Gwen, semua keluarga datang termasuk Peter dan Bibi Mai. Saat semuanya pergi, Peter memilih tinggal lebih lama. Kini 5 bulan telah berlalu, namun Spider-Man tak muncul lagi karena Peter lebih menghabiskan waktunya di makam Gwen. Sementara itu, Harry dimasukkan ke dalam Ravenclaw dan dikunjungi oleh Gustav Fier. Mereka berdua lalu membahas tentang rencananya menghancurkan kota menggunakan peralatan yang sudah ada di Oscorp.
Dan yang cocok dengan salah satu kostum di Oscorp adalah penjahat Rusia, Alexei Shevchenko. Kemudian di hari berikutnya muncul berita tentang kaburnya Alexei dari penjara. Sementara itu, Peter masih berkabung setelah kematian Gwen. Ia lalu memutar video Gwen saat pidato di wisuda yang membuat Peter kembali bangkit dan menjadi harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Di adegan akhir film, badak besi dengan sebutan Rhino muncul di jalanan New York setelah merampok bank dan menembaki mobil-mobil polisi. Ternyata di balik kostum badak itulah Alexei. Karena berpikir kalau kali ini Spider-Man tak muncul lagi, salah satu bocil yang pernah diselamatkan Spider-Man melangkah maju dan mencoba menghentikan Rhino. Namun ternyata selang tak lama Spider-Man asli kembali muncul dan langsung menyerang Rhino. Film pun berakhir. Oke, itulah arus film The Amazing Spider-Man 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, seganteng-gantengnya pria bakal kalah dengan pria yang suka ngambil korek gas milik temannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.